Jadi materi hari ini adalah tentang kepemimpinan dalam generasi yang berbeda. Kalau kita lihat-lihat generasi apa saja sih yang akan dibahas, menurut saya sih ada generasi yang sebelum boomers itu ada, tapi saya pikir agak kurang relevan. Dan setelah Gen Z itu masih ada Gen Alpha ya, lagi ke A lagi ya. Tapi mereka sekarang masih umur SD gitu ya. Jadi saya pikir belum relevan kita bahas sekarang. Mungkin next setelah ini nanti ada UPJ, ada pelatihan lagi, mungkin Gen Alpha, mungkin setelah mereka mulai masuk ke usia produktif bekerja bisa kita bahas. Jadi sementara kita bahas hanya 4 gen di usia produktif yang sekarang ada di perusahaan, dan saya yakin di Jaya Beton pun juga 4 generasi inilah yang ada di perusahaan. Saya coba mulai. Pertama saya perkenalan diri ya, mohon izin. Saya adalah dulunya adalah praktisi HR. Saya gabung di perusahaan-perusahaan kebetulan waktu itu mulai tahun 2001. Ada 9 perusahaan saya bergabung. Ada manufacturing, ada services, ada farmasi, ada restoran juga pernah, ya. Airline juga pernah. Nah, mungkin kalau yang dekat-dekat saya Beton, Lafarge mungkin ya, agak-agak dekat sedikit lah. Nah, Lafarge juga ada divisi yang konkret juga ya di sana ya. Kemudian terakhir saya ada di manufacturing di Mulia Group, dan sebelumnya ada di AirAsia. Nah, yang saya akan sampaikan ini nanti lebih banyak antara di Mulia, di AirAsia, KFC, itu yang lebih relevan karena di 3 perusahaan terakhir itulah saya banyak berinteraksi dengan 4 generasi yang tadi kita bahas ya, supaya kita kemana gitu ya. Kalau yang lainnya terlalu jauh, kita nggak usah bahas. Jadi selama 20 tahun lebih kurang saya berkecimpung di HR. Saya ingin sharing ke teman-teman semuanya bagaimana tentang memimpin generasi-generasi di perusahaan-perusahaan ini. Saya tahu bahwa ada perbedaan antara perusahaan swasta dengan perusahaan BUMN ya, karena ada aturan-aturan yang begitu rigid ya kalau di BUMN atau BUMD ya, dan itu agak berbeda dengan perusahaan swasta. Saya paham, tapi cobalah kita ambil poin-poinnya nanti sambil diskusi. Kita juga masukan nantinya dari bapak-bapak ibu semuanya. Kalau saya kemarin sempat membantu juga di perusahaan BUMD, ya saya banding-bandingkan hampir-hampir mirip dengan perusahaan lokal yang Indonesia seperti Mulia Group, itu juga hampir sama sebenarnya, karena mereka punya hierarki yang berjenjang ya, kemudian senioritas juga ada di sana, dan senior atau masa bakti itu juga sangat diperhatikan ya. Itu hampir-hampir mirip lah budayanya. Kita coba nanti lihat ke slide-slide berikutnya. Ada hal yang saya berikan catatan dulu di sini, bahwa ternyata setiap organisasi atau perusahaan atau tim itu punya kekhasan sendiri dalam gaya kepemimpinannya dari masing-masing leader yang ada di sana. Akan selalu ada keunikan beda antara satu dengan yang lainnya, dan itu tidak bisa di copy paste. Misalnya, wah pimpinan saya yang di misalnya di KFC dia orangnya milenial gitu ya, saya gabung ke AirAsia, saya anggap modelnya akan sama milenial juga. Ternyata beda, ada khas-khas yang ternyata tidak sama antara di KFC dengan di AirAsia, dan itu ternyata butuh ada customisasi untuk bisa berjalan fungsi kepemimpinannya itu di perusahaan yang berbeda. Kemudian ada case-case di mana corporate culture itu ada beda juga dengan local culture. Saya ambil contoh di AirAsia. AirAsia itu corporate culture-nya ada di regional office karena di Kuala Lumpur. Culture-nya berbeda dengan office yang di Jakarta. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi perbedaan itu terjadi. Kemudian ada kemudian case yang kedua itu
leadership style di satu PT dengan PT yang lain dalam satu grup yang sama itu bisa aja berbeda. Ya. Saya pernah masuk di dalam satu grup, dia punya ada 14 perusahaan di bawahnya, dan setiap anak perusahaan itu punya style sendiri, punya ritme sendiri untuk bekerja yang berbeda satu dengan yang lain. Ada satu yang dia itu sangat cepat gitu ya bekerjanya dan agak menghindari hierarki. Ada satu perusahaan yang sama-sama satu grup tapi beda PT. Dia sangat hierarkil, dia sangat melihat semua jenjang. Jadi, belum tentu satu grup perusahaan budayanya akan sama, belum tentu. Ya. Pada saat implementasi di lapangan akan berbeda-beda itu kondisinya. Catatan terakhir adalah dari kepemimpinan, kan kita kemarin sudah bahas ya di sesi hari pertama. Saya mencoba mengisi yang di tengah-tengahnya. Bagaimana pengalaman yang pernah saya jalani sekian tahun ini tentang organisasi multi generasi di satu perusahaan atau satu tim. Satu yang perlu kita catat juga adalah bahwa perubahan itu nggak pernah berhenti. Selalu terjadi, dan itu si perubahan itu nggak pernah nanya ke kita tuh siap atau nggak siap untuk berubah. Tahu-tahu udah nyelonong datang aja. Tiba-tiba ya ada di depan mata. Kita nggak bisa apa-apa. Ya udah tiba-tiba datang. Contohnya adalah pandemi. Pandemi datang tiba-tiba awal 2000 ya kemarin ya, Februari udah masuk ke Depok itu pertama kali case-nya. Kemudian langsung cepat sprint kita kemana-mana. Impact langsung ke bisnis, impact langsung ke perilaku kita, dan semuanya itu harus langsung menerapkan WFH, harus langsung melakukan jaga jarak dan sebagainya. Tidak semua perusahaan sudah cukup ready infrastrukturnya. Ada yang masih gagap, kemudian nanti cara absensinya bagaimana? Nanti cara memastikan orangnya bekerja bagaimana meskipun dia WFH? Ntar untuk memastikan karya itu benar nggak dia ada di rumah, jangan-jangan dia jalan-jalan ke tempat keluarganya atau dia main kemana terus dianggap sebagai WFH, itu gimana? Itu satu hal yang mendadak pada saat itu juga harus jalan, dan perubahan itu berjalan tidak menunggu kita siap atau nggak siap ya, semua langsung berlaku saat itu. Ada perubahan lagi yang ini agak lebih terprediksi ya, tapi meskipun terprediksi kadang-kadang kita agak telat-telat juga gitu ya, adalah pergeseran generasi di perusahaan. Ya. Ada generasi yang sudah bersiap-siap untuk mungkin masuk ke level yang lebih tinggi gitu ya, dia sudah tidak di PT-nya lagi, dia sudah masuk ke corporate atau masuk ke grup ya, karena memang beliau itu dibutuhkan kompetensinya. Ada juga yang sudah dia memutuskan untuk ya sudah, saya udah 55 tahun, saya udah mulai waktunya untuk undur diri. Nah, kalau itu kejadian adalah 1-2 orang dan berlaku secara bertahap, nggak akan ada isu ya. Tetapi kalau generasi ini ternyata lulusnya itu berombongan di waktu yang hampir bersamaan, seketika, nah itu disaster itu untuk perusahaan. Dan kadang-kadang perusahaan juga sudah sadar, wah ini udah sekian tahun ya, sudah sekian tahun. Tapi ya nyantai aja gitu ya, kadang-kadang agak terlalu tersibukkan dengan operasional, dan tiba-tiba pada saat hari H itu tiba orang-orang, wah ini Pak, ini saya udah waktunya pensiun loh gitu. Dan itu belum tentu orang-orang yang di top management ya, kadang-kadang orang-orang kunci di lapangan yang dia sudah ibaratnya ya, dia udah tahu gimana setup mesinnya itu dengan luar kepala, dia udah tahu nih kalau campuran betonnya begini ini begini dan sebagainya, dengan cuaca, dengan suhu, kondisi lapangan seperti ini, itu dia udah punya rumus di kepalanya. Dan orang-orang seperti ini kadang-kadang kita agak kelupaan untuk dia sudah waktunya pensiun, tahu-tahu dia sudah pensiun aja, dan transfer knowledge-nya itu agak terlambat. Dan ini terus terang saya juga mengalami, jadi saya mungkin juga sambil saling mengingatkan saja ya, jangan sampai kita terkaget-kaget nanti pada saat orang-orang ini harus sudah mulai digantikan. Kalau kita lihat nih demografi Indonesia dari 270 juta jiwa Indonesia sekarang, banyak sekali ya ternyata ya. Ada 11% itu adalah baby boomers, ada 22% Gen X, 26% milenial,
27% Gen Z, dan 10-11% itulah Gen Z, post Gen Z, atau ya masih anak-anak lah, yang saya tadi bilang Gen Alpha ya di belakang. Jadi kalau kita lihat yang usia produktif itu ada di 4 generasi, itu ada di baby boomers yang warna kuning, warna orange yang Gen X, milenial, dan Gen Z. Yang sekarang lagi menduduki posisi-posisi kunci ya, mulai stabil dan mulai di posisi puncak itu ya Gen X itu udah mulai ya di sana. Baby boomers itu kebanyakan memang sudah di top position, dan atau dia sudah memegang posisi-posisi yang expertise ya, fungsional yang agak sulit untuk digantikan. Ya, contoh misalnya kayak wartawan senior gitu ya, atau lawyer atau dokter gitu ya. Itu orang-orang banyak baby boomers di sana. Dan memang mereka agak susah digantikan. Memang expertise itu luar biasa untuk bisa transfer pengetahuannya. Tapi di perusahaan juga ada orang-orang semacam ini yang harus kita prepare, seperti case yang tadi saya sampaikan. Ini PR dari human capital nih. Mungkin tadi harus kita persiapkan untuk suksesinya. Potret data di Agustus 2019 gitu ya. Di data dari Sakernas Agustus itu saya coba ambil dari 70% atau dari semua penduduk yang dalam usia produktif. Itu ternyata ada beberapa generasi silent generation ini tidak kita bahas karena dia udah orang-orang yang lahir di tahun 28 sampai 45 udah terlalu lanjut lah ya. Kemudian yang baby boomers yang dari tahun 65 ke sana lah itu ya. Kita sebagai baby boomers. Ada 6 juta baby boomers yang masih produktif saat Agustus 2019, dan 2,2%-nya itu memegang fungsi manajerial atau pengelolaan ya tahun itu. Gen X itu ada 59 juta usia produktif di sana, dan 3,5% ada di posisi manajerial. Milenial ada 48 juta, 2,2% sudah masuk ke level manajerial. Jadi cukup hati-hati juga nih. Jadi kita lihat pergerakannya ya, yang baby boomers yang manajerial level udah mulai berkurang, yang Gen X itu udah mulai sekarang pada saat puncak-puncaknya mungkin ya saat ini 3,5%. Milenial sebentar lagi juga akan mengikuti. Dalam waktu-waktu mendatang juga akan Gen X-nya akan berkurang, milenialnya akan semakin naik. Itu akan terjadi karena itu adalah nature-nya seperti itu. Gen Z ada yang manajer ada, dan ini kebanyakan perusahaan-perusahaan seperti startup itu banyak sekali yang di kelompok generasi ini. Kadang-kadang kemudian kalau udah begini terus kita saling mengoreksi nih, wah saya tahun berapa nih saya masuk ke generasi apa gitu ya. Tapi ya nggak usah khawatir, umur itu masalah angka, jadi nggak usah dikhawatirkan. Dan kadang-kadang orang-orang yang seperti kelahiran tahun 80, apakah saya udah masuk Gen X? Jangan, saya masuk ke milenial. Ya bisa ada perpotongan lah di antara itu. Karena angka tahun-tahun di sini hanya di mention untuk mempermudah proses perhitungan statistik aja ya. Jadi kalau misalnya kita lahir di tahun 80 gitu ya, kita bisa dibilang kita sebenarnya milenial juga sebenarnya. Tapi agak milenial yang agak senior gitulah ya. Atau kita lahir di tahun 81 gitu ya. Itu ternyata kita sebenarnya juga bisa dianggap sebagai Gen X juga, tapi Gen X yang paling muda gitu kali ya. Jadi ya bisa perpotongan ada di situ. Jadi jangan terlalu terikat dengan tahun kelahiran. Tapi yang lebih penting justru adalah perilaku kita, attitude kita, atau gaya bekerja kita, apakah kita ada di generasi mana. Kalau kita bisa masuk ke kanan, bisa masuk ke kiri, ya kita harus cukup aware dengan itu. Oh ternyata sayanya ada pengaruh milenial juga. Oh saya ternyata ada pengaruh Gen X juga. Nah ini yang kita harus aware. Kalau kita udah aware, kita ada di mana, akan lebih mudah kita nanti berinteraksi, berkolaborasi dengan orang lain dan generasi-generasi yang lain.
Anyway, ya perbedaan generasi dan sebagainya itu, ya itu sebenarnya cuma sekedar perbedaan saja lah. Ya. Nggak perlu, kalau kita cari perbedaannya ya jadi banyak perbedaan gitu ya. Tapi setiap generasi itu kan punya nilai-nilai, kebiasaan, punya modal komunikasi, tingkat kenyamanan, dengan teknologi yang beda gitu ya. Tapi itu akan menjadi problem pada saat perbedaan kita kedepankan ya. Sehingga perbedaan itu menjadi masalah di antara tim. Tapi kalau kita kemudian paham bahwa oke, itu adalah perbedaan, kita kenali aja perbedaannya ya. Ada yang model sepatu merah, ada yang sepatu putih, ada yang sepatu abu-abu, ada yang nggak pakai sepatu, ya itu perbedaan gitu ya. Kalau kita udah mengenali apa yang menjadi concernnya masing-masing gitu ya, gaya bekerjanya Gen X itu seperti ini, gaya bekerjanya Boomers itu seperti ini, gaya bekerjanya Gen Z itu seperti ini, itu ya kita carilah persamaannya. Persamaan apa? Kalau dalam satu tim itu kan kesamaan kepentingan kan, target yang sama, tujuan yang sama. Nah, kalau kita udah punya kesamaan kepentingan, kolaborasi akan lebih mudah. Generasi apapun yang melatar belakangi si masing-masing karyawan. Jadi, kembali, tips yang pertama, begitu kita tahu kita berbeda, ya sudah disadari, dikenali, kemudian kita ya, ayo kita tahu kita berbeda, kita cari persamaan, kita maju lagi. Jangan buang-buang energi dengan misalnya kita harus cari kesepakatan, kita nih bikin WA group ya gitu ya, atau yang lain enggak lah kita pakai line aja gitu ya. Saya nggak suka WA itu udah tua banget, saya mah orang sangat muda, itu pakai line, aplikasinya lebih ini itu segala macam gitu ya. Terus nanti perbedaan antara WA group atau line group atau Telegram atau apa itu jadi masalah gitu ya. Jadi itu hal yang menurut saya bisa diakomodasi dengan menurunkan sedikit ego dan akhirnya kita berkolaborasi ya, cari yang sama kemudian kita kerja bareng. Oke, dari 4 generasi itu saya coba ada 3 pendekatan perbedaan yang coba kita pakai untuk mengenali posisi masing-masing ya. Yang pertama baby boomers. Baby boomers itu lahir di tahun 64 atau 65 ke sana. Baby boomers ini punya persepsi terhadap perusahaan bahwa dia merasa posisi, status, dan kebanggaan mereka itu ya dari perusahaan yang di mana mereka sekarang bekerja ini. Dan itu menjadi apa ya, sesuatu yang sangat penting untuk dia. Status, ya, keberadaan, dan sebagainya itu menjadi hal yang sangat penting. Jangan kita otak-atik gitu ya. Misalnya ya, Pak, wah Bapak berarti sebentar lagi pensiun nih Pak ya. Gitu. Itu hal yang sangat sensitif untuk orang-orang baby boomers ya. Jadi no itu big no ya, jangan ngomongin hal itu untuk mereka itu. Mereka merasa kayaknya kenapa ya, lu emang udah mau nyingkirin gue gitu kan gitu ya, kiranya orang baby boomers. Jadi hindarkan hal itu. Ya. Jadi kita harus tahu bahwa ini hal yang sangat penting untuk mereka. Ngobrolin yang lain aja, jangan ngobrolin dia siap-siap mau pensiun, sensitif. Ya, mereka perlu yang menjadi concern terhadap pekerjaan adalah job security mereka, ya kan, yang tadi saya sampaikan. Karena mereka merasa bahwa mereka tuh benar-benar dapatnya dari organisasi, gitu ya. Udah di posisi itu tuh dapat SK dan sebagainya, itu semuanya dari organisasi ya. Dan itu penting sekali. Dan mereka merasa insecure kalau itu di otak-atik. Jangan di otak-atik. Kita harus kolaborasi dengan mereka. Ya. Gen X itu dari tahun 65 sampai tahun 80 lah lebih kurang kelahirannya. Gen X ini sekarang ini adalah orang-orang yang sangat ahli di bidangnya. Sehingga mereka loyal dengan profesinya. Ya. Misalnya dia seorang engineer, dia akan sangat go deep dengan pemahamannya, pengetahuannya tentang engineer-nya itu. Misalnya dia seorang ahli yang ahli di misalnya di bidang misalnya HRD, misalnya saya, dia akan sangat loyal pada profesi HR-nya itu karena memang itu expertise saya. Ya. Loyal pada profesi atau posisi fungsinya itu tidak berarti dia loyal pada organisasinya.
Jadi dia bisa aja berpindah ke satu perusahaan ke perusahaan yang lain, tapi dengan profesi yang lebih kurang mirip-mirip lah yang dia jadi expert di bidang situ. Orang-orang Gen X ini concern terhadap kerjanya adalah work-life balance. Jadi kalau dia udah mulai merasa, wah uh, udah hari Kamis nih, besok udah Jumat nih ya, udah, kapan nih bisa sepedaan muter-muter ya kan, uh, apalagi yang lingkungannya enak tempat buat sepedaan gitu. Nah, ada yang hobi sepedaan kayaknya di sini ya. Sudah menunggu-nunggu. Nah, orang-orang Gen X ini juga sangat menunggu waktu seperti itu, dan dia sangat menikmati work-life balance. Berbagi waktu dengan keluarga, dengan teman-temannya, teman nongkrong, teman SMA, teman dan itu satu yang sangat penting. Untuk milenial itu adalah yang kelahiran antara 80 sampai 95 kurang. Mereka persepsi terhadap organisasi adalah atau perusahaan itu adalah partner. Dia bukan bekerja untuk perusahaan, tidak, tapi dia bekerja sama dengan perusahaan untuk create something, untuk memberikan sesuatu yang signifikan, meaningful, gitu ya. Orang milenial itu seperti itu. Dia minta untuk bisa dia memberikan meaningful, dia perlu otoritas yang lebih biasanya. Dia perlu kebebasan menyampaikan ide, menerapkan ide-ide baru, inovasi. Dia butuh hal itu. Jadi kalau kita punya rekan kerja atau anak buah yang milenial, ya kalau itu kita kasih ke dia akan sangat-sangat termotivasi. Gen Z masih butuh ilmu dulu lah ibaratnya ya, butuh ilmu dulu untuk dia belajar, sehingga orang-orang Gen Z ini butuh keamanan terhadap posisinya dia dulu, sementara dia masih menimba pengalaman. Dan Gen Z ini sangat mudah bosan ya, ya suka berpindah-pindah ke satu pekerjaan, satu tugas ke tugas yang lain, karena dia ingin mencari pengalaman. Dan tiba-tiba dia pikirannya agak meloncat-loncat gitu ya ke mana-mana. Dan mungkin sekarang dia mulai sadar, wah kalau saya ingin kaya, saya nggak boleh jadi karyawan. Mungkin dia mulai berpikir, saya kalau mau kaya, saya harus jadi pengusaha. Jadi kebanyakan anak-anak muda yang sekarang, kalau ditanya, interview dan sebagainya, itu ditanya, cita-citanya jadi apa, bukan jadi pilot, jadi dokter, jadi insinyur gitu ya. Cita-citanya mereka tuh banyak yang jadi pengusaha. Ya, nggak heran kalau tiba-tiba Gen Z itu sekarang banyak tiba-tiba membangun bisnis sendiri. Dan mereka siap-siap aja kita akan ada disruption yang kedua, bukan cuma dari milenial, tapi dari Gen Z itu juga. One day mereka akan melakukan disrupsi di bisnis. Kemudian gaya komunikasi dan teknologi, preferensi untuk teknologi. Untuk baby boomers, mereka akan lebih suka untuk tatap muka dan telepon lah dibandingkan yang lain. Jadi nggak heran kalau misalnya kita nih datang dari perusahaan, dari karyawan ya, dari kita level bawah, kemudian kita mengajukan proposal gitu ya untuk satu inovasi tertentu atau perubahan tertentu, dan harus menghadap ke beliau yang ada di generasi boomers. Jangan berharap beliau akan tanda tangan proposal kita dengan kita kirim dengan email gitu ya. Kita misalnya saya ada di Gen X. Saya Gen X, saya punya proposal, lalu saya buat di dalam satu presentasi yang luar biasa cakep gitu ya, saya kirim lewat email. Pak, yang terhormat, ini adalah proposal dari saya, mohon kindly approval untuk proposal ini. Kirim lewat email. Akan disetujui? Hampir 100% saya yakin tidak akan disetujui. Nggak bisa. Menghadapi baby boomers, kita harus datang ke beliau, ketok pintunya, minta izin ke sekretarisnya, minta waktu kapan beliau bisa ketemu, ajak ngobrol, tatap muka. Itu kalau untuk posisi yang high level ya. Kalau untuk posisi yang bukan high level, tapi dia expertise, lebih baik kita rangkul, datengin ke lapangan, meskipun dia bukan posisi tinggi ya, dia posisi mungkin supervisory level atau dia bahkan orang di lapangan betul ya. Kita mendingan turun ke bawah, datang ke mereka, ajak ngobrol langsung tatap muka dengan mereka, itu akan jauh lebih baik nanti responnya dibandingkan cuma sekedar lewat email atau SMS. Apalagi milenial, bukan cuma email dia mungkin kirimnya lewat sosial media atau pakai WA. WA udah bisa attach file, dia kirim ke dia, Pak, ini Pak ya proposal saya.
kirim ke baby boomers pakai WA gitu ya, masalah lah kok begitu, agak susah. Nah, ada yang lebih mengagetkan lagi adalah Gen Z. Gen Z itu sekarang aplikasi apapun yang ada di handphone dia itu bisa dipakai sama dia untuk komunikasi. Sekarang saya tanya deh pada teman-teman di sini ya, ada yang Gen X juga saya yakin, ada yang milenial juga, saya lihat banyak milenial di Jaya Beton. Teman-teman yang di milenial yang sudah punya putra putri di rumah itu ya, pernah nggak ngoprek laptop mereka atau desktop mereka atau handphonenya mereka dan nemu aplikasi namanya Discord, bentuknya warnanya biru gitu ya, cuma buka itu, saya bentuknya agak di kotak itu, suka muter-muter sendiri gitu di sana. Pernah nggak nemu seperti itu Discord? Dan saya waktu itu terheran-heran, anak saya main Discord itu makanan apa? Ternyata Discord itu adalah media komunikasi antar gamers. Jadi dia berkomunikasi sambil main game dengan teman-temannya itu dengan Discord. Karena dengan Discord itu game yang mereka mainkan itu tidak terganggu, tetap bisa main biasa dan dia bisa teriak-teriakan sama teman yang lain dengan Discord itu untuk permainan game. Dan itu sangat intens mereka melakukan. Dan ini hal yang baru untuk generasi-generasi kita. Ya. Itu kalau misalnya ditanya bidang komunikasinya di antara generasi ini beda-beda. Perilaku terhadap teknologi juga, baby boomers mereka tuh struggling ya untuk mengejar teknologi yang sekarang ada. Ya. Dan kita harus memahami itu. Ya. Jangan paksa, tapi kita harus mencoba mengakomodasi. Gen X seperti saya ini, saya udah bisa ikut teknologi dan sebagainya, tapi saya bukan native untuk teknologi. Saya ini ibaratnya kayak pendatang gitu, imigran gitu. Saya bukan pribumi untuk teknologi yang sekarang ada. Native-nya orang-orang milenial, banyak mungkin Bapak Ibu di Jaya Beton ini sebagai native sekarang. Dan untuk Gen Z, teknologi itu adalah hal yang sangat membuat mereka ketergantungan. Jadi mereka nggak bisa. Ibaratnya udah nggak bisa lah, mereka bangun tidur, mau tidur lagi itu ya teknologi yang mereka pegang di tangan. Komunikasi lewat sana.